kelompok 4 akan mempresentasikan tentang meneladani akhlak utama orang-orang salih dari Ibnu Rus dan Muhammad Iqbal. Yang pertama dari Ibnu Rus, riwayat hidup dan keteladanannya. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus. Lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Andalus, Spanyol, dari keluarga bangsawan dan terpelajar. Ia termasuk sosok ilmuwan yang semangat tinggi di dalam belajar. Terdapat suatu riwayat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari membaca buku, terkecuali di malam saat orang tuanya wafat dan di malam pertama hari perkawinannya. Pendidikan awalnya ditempuh di Cordoba. Di sini ia belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Cordoba saat itu dikenal sebagai kota ilmu, khususnya kajian filsafat, yang sepadan dengan kota-kota lainnya seperti Damaskus, Baghdad, dan Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1159 Masehi, ia dipanggil oleh gubernur Seville untuk melakukan reformasi pendidikan. Setelah itu, pada tahun 1182, ia diangkat sebagai hakim di Cordoba. Beberapa bulan kemudian, ia pergi ke Maroko dan diangkat sebagai penasihat khalifah menggantikan Ibnu Tufal pada tahun 1105 sampai dengan 1185 Masehi. Di sini Ibnu Rus memperdalam ilmu filsafat. Ibnu Rashid memiliki banyak karya Emerald Renan 1823 sampai 1892 Masehi. Pernah melacak karya Ibnu Rashid dan ditemukan berjumlah 78 buah yang tersebar di berbagai disiplin ilmu, diantaranya 28 di bidang filsafat, 20 buah di bidang kedokteran, 5 buah dalam teknologi, 8 buah dalam hukum, 4 buah dalam astronomi. Rashid adalah Bidayat al-Mujtahid wal Nihayah al-Muqtasid, atau permulaan mujahid dan puncak muqtasid. Pas al-maqali fil bain al-hikmah wal asyariah min al-istihal, mempertemukan filsafat dan syariat. Akhir hayatnya pada tahun 1195, Ibnu Rashid mengalami cobaan hidup. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan di kawasan Atlantik. Seluruh buku-bukunya dimusnahkan. Peristiwa ini tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan menyadari kekeliruannya dan merehabilitasi nama baiknya. Pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi, di usia 72 tahun, ia wafat di Maroko. Lalu jenazahnya dibawa menuju Cordoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang riwayat hidup Muhammad Iqbal dan keteladanannya. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1876 dari keluarganya yang ekonominya menengah. Nenek moyangnya berasal dari kasta Brahma Kashmir yang telah memeluk agama Islam 300 tahun sebelumnya. Pendidikan awalnya dilakukan di Murray College pada tahun 1895. Ia pindah ke Lahore untuk menuntut ilmu Government College. Saat di Lahore, ia belajar ilmu filsafat sampai mendapat gelar Magister Law. Diangkat sebagai asisten dosen di Oriental College sampai Universitas Punjab. Pada tahun 1905, ia ke Inggris dan kuliah di Universitas Cambridge. Setelah itu ia pindah ke Munich atau yang sering kita Munchen lah, dan memperoleh gelar doktor di bidang filsafat. Pada tahun 1908, ia kembali ke Lahore dan bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat. Pada tahun 1927, ia mulai berpolitik dengan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1970, ia didaulat
sebagai Presiden Liga Muslim. Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang luas mengenai umat Islam. Ia berpendapat kemunduran umat Islam karena kebekuan pemikiran mereka. Menurut Iqbal, hukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis. Ia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, ia berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Oleh karena itu, seorang muslim harus menggunakan akalnya semaksimal mungkin, sebagaimana anjuran Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir dengan akalnya, mengenal keadaan alam semesta. Menurut Iqbal, intisari hidup adalah gerakan dan hukum hidup adalah menciptakan. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal menyerahkan agar umat Islam bangkit untuk menciptakan dunia baru. Pemikiran Muhammad Iqbal ini di dunia Islam terkenal dengan faham dinamisme. Mengenai Barat, ia berpandangan bahwa Barat banyak dipengaruhi oleh materialisme dan kecenderungan meninggalkan agama. Menurutnya, hal yang dapat diambil dari Barat hanya mengenai kemajuan ilmu. Adapun mengenai nasionalisme, Muhammad Iqbal juga kurang sependapat. Ia berpandangan bahwa nasionalisme yang dibentuk oleh Barat cenderung bersifat materialisme dan ateisme. Ia sebenarnya cocok dengan nasionalisme di India yang menyatukan antara Hindu dan Islam. Hanya saja ia curiga dominasi Hindu lebih kuat. Oleh karena itu, ia mendesak agar umat Islam membentuk suatu negara tersendiri yang kelak menjadi negara Pakistan. Poin kedua, karya tulis dan wafatnya. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan filosofi. Pemikirannya mengenai kemajuan dan kemunduran umat Islam mempunyai pengaruh yang besar. Ia memiliki banyak karya tulis, di antaranya The Development of Metaphysics in Persia atau Perkembangan Metafisis di Persia, yang merupakan disertasinya. Selain itu, karyanya yang lain adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yang merupakan hasil ceramahnya di beberapa universitas di India. Namun ia wafat pada usia 62 tahun pada 1938.